Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Hantu Cantik Tong Tong yang part 34. Gak usah lama-lama, kita langsung coba masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Lin Feng dan lainnya berhasil mengungkap rahasia Lost Stardust dan tujuan selanjutnya mencari hati Gaia. Di desa Hangmu, Lin Feng melihat peta yang ada tanda di mana lokasi hati Gaia berada. Dari peta ini, hati Gaia berada di puncak gunung berapi di bagian dalam pulau. Posisi mereka saat ini ada di tepi pulau, yang mana untuk sampai ke sana harus menjelajahi seluruh pulau. Ling Feng mengingat gambaran kejadian di masa lalu. Kekuatan Evil God di gunung itu sangat berbahaya, atau barangkali kekuatan Evil God di sana dibiarkan oleh Gaia ada untuk pengujian. Tong Tong agak kesal dengan dewa ini yang membuat mereka ke sana kemari. Ling Feng menenangkannya, ini ada kaitannya dengan kebangkitan Evil God. Seiring datangnya era ketakutan atau Age of Terror, Evil God yang sebelumnya kalah mulai menunjukkan kebangkitan. Untuk mencegahnya, para dewa zaman dulu mungkin sudah mempersiapkan hal itu dengan cara ini. Lin Feng bertanya ke Diona berapa lama kita bisa menuju ke gunung berapi itu. Katanya semakin ke dalam, hutan semakin berbahaya. Jika lewat hutan itu membutuhkan 3 bulan. Itu terlalu lama. Ling Feng cuma diberi waktu 1 bulan sama sistem. Kalau dia gagal, hadiahnya juga hilang. Hadiah itu mungkin ada hubungannya dengan dewa. Jadi Ling Feng harus mendapatkannya. Lin Feng bertanya apakah ada jalan yang lebih cepat. Diona memikirkannya dulu. Diona dengan tersenyum mencurigakan mengatakan kalau dia punya ide. Diona yang akan memimpin ekspedisi ke sana kali ini. Mereka ada 2 kapal yang bisa dirombak dengan pola hantu. Itu dilengkapi senjata dan amunisi yang bisa melawan hantu. Kekuatan roh jahat di laut memang lemah. Dan dengan kekuatan Ling Feng, mereka bisa menyelesaikan roh jahat itu di sepanjang jalan dan langsung ke tempat tujuan. Di bawah kekuatan mereka yang kuat, hanya membutuhkan 20 hari untuk sampai. Lin Feng bertanya apakah tidak bisa lebih cepat lagi. Diona bingung, itu sudah cepat. Pesawat di kapal semuanya rusak dan kalau terbang pun mereka hanya bisa sampai 10 hari. Lin Feng mengingat pesawat yang ada di kapal induk dan bilang mari gunakan itu. Setelah itu tampak Jiang Wei dan Ye Shuang sudah menganalisa pesawat itu yang katanya masih bisa berfungsi dengan teknologi dari Santuari. Mereka bisa mengubah sebagian pesawat ini menjadi peralatan hantu yang bisa membuatnya terbang lagi. Kalau memakai kapal induk dan mengantarkan mereka sampai ke jangkauan penerbangan, mereka bisa langsung terbang ke puncak gunung. Lin Feng sudah menduga 2 hantunya itu pasti bisa. Diona senang akhirnya bisa menerbangkannya. Tong Tong juga senang bisa terbang lagi. Jiang Wei mengatakan modifikasinya bukan hal yang sulit, tapi perlu ada orang yang bisa memasok energi hantu ke pesawat agar bisa terbang terus. Kalau tidak, pesawat bisa jatuh. Lin Feng paham, ada hantu yang perlu digunakan sebagai bahan bakar. Tong Tong bertanya, jadi siapa yang akan dijadikan bahan bakar? Perhatian mereka langsung bergerak ke Xiao Ru, yang saat ini sedang mengurus Bao Long Long. Ketemu, Lin Feng dan Tong Tong memasang wajah menyeramkan seakan sudah menemukan korban. Lin Feng bilang nggak ada waktu, ayo langsung perbaiki pesawatnya. Diona pergi akan mengumpulkan semua orang dan bersiap untuk berlayar. Selama 2 hari, Jiang Wei dan Ye Shuang sibuk merombak dan memperbaiki pesawat dengan bantuan para hantu. Orang-orang di desa Hangmu juga bersiap untuk berlayar, mempersiapkan persenjataan guna melawan roh jahat di sepanjang jalan. Diona bertanya ke Jiang Wei apakah pesawatnya sudah siap. Jika sudah siap, ayo pasang ini. Di belakang Diona terlihat ada sebuah yang sudah ditulis pola hantu. Lin Feng kagum dengan ukuran rudal itu yang begitu besar. Kata Diona, Pak, pola hantu di atasnya ini sudah dikhususkan untuk melawan roh jahat. Ini hanya satu. Walau begitu, lebih baik mereka pasangkan saja ini ke pesawat. Lin Feng memanggil Angel dan Amon. Dia bilang kalau mereka sudah selesai akan segera berangkat.
Lin Feng kaget melihat kondisi dua hantu itu yang tiba-tiba menjadi gemuk dalam 2 hari. Empat hantu ini sangat menyukai masakan dari Zuan Hua dan begitu menikmati seakan tidak ada hari lain. Mereka ingin merebut Zuan Hua juga dari Lin Feng. Semua sudah siap. Fiona memimpin semua orang untuk berangkat. Setelah perjalanan laut dengan kapal induk, mereka hampir sampai di titik lepas landas yang sudah mereka tentukan. Semua yang ikut masuk ke dalam pesawat. Fiona senang saatnya menerbangkan pesawat ini. Aku sudah lama menunggu hari ini. Di dalam, Yesuang mengantar mereka ke perangkat yang sudah dia buat untuk bisa menyerap energi hantu yang untuk menggerakkan pesawat. Xiaoru duduk di sana dan bertanya, apakah kalian yakin ini aman? Lin Feng memberinya semangat, mereka semua mengandalkannya. Tong Tong mengatakan sudah menyiapkan banyak buah-buahan yang enak untuknya agar bisa mengisi energi hantunya kembali. Xiaoru sudah mulai mengisi energinya dengan memakan buah-buah enak itu. Selama energinya diserap oleh pesawat, Fiona sebagai pilot mengatakan kalau pesawat sudah diaktifkan. Fiona di kokpit melaporkan kalau semuanya tidak ada masalah dan pesawat siap lepas landas. Tunggu, sepertinya ada sesuatu yang datang dari depan. Dari depan mereka muncul Ichthyosaurus, Skyward, hantu tingkat C. Mereka mengarah ke kapal induk untuk mereka lepas landas sekarang. Mereka hanya akan menabrak kawanan ikan naga itu. Tiga bersaudara ini mulai beraksi. Mereka menembakkan senjatanya untuk membersihkan jalan agar Master Lin Feng bisa terbang. Dan berkat mereka, para ikan naga berhasil bersih dari lintasan. Semuanya bersiaplah. Fiona berhasil menerbangkan pesawat itu meninggalkan desa Hangmu yang ada di lautan. Saat pesawat sampai di ketinggian, mungkin akan sedikit berguncang. Semua diharap berpegangan yang erat dan duduk dengan tenang. Tong Tong kagum, jadi begini rasanya terbang dengan pesawat. Angel dan Amon bicara sesukanya. Lin Feng kagum dengan God Domain Dewi Gaia yang benar-benar luas. Fiona sudah bisa melihat tujuan mereka, gunung berapi. Terbang memang cepat. Di depan mereka terlihat gunung berapi yang masih aktif dan terus mengeluarkan lava panas. Tapi ada yang aneh dengan lava di sana. Tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat lava di gunung itu keluar. Muncul Curse Roaring Pterosaurus, hantu abisal tingkat 3. Lin Feng menyuruh semuanya untuk bersiap bertarung. Fiona kaget. Dia menyebut hantu itu sebagai Wyvern. Lin Feng bilang itu lebih baik menjauh dari dia. Tong Tong menyadari kalau Wyvern itu punya aura dewa jahat. Lin Feng meminta Amon menahan hujan api itu yang dikeluarkan oleh Wyvern. Dengan cepat, Amon membentuk shield magic untuk mencegah hujan api mengenai pesawat. Wyvern tidak menyerah. Dengan tubuh yang luar biasa besarnya, terus mengejar pesawat yang ditumpangi Lin Feng. Lin Feng memberitahu kalau ada serangan dari belakang dan meminta pilot Fiona menghindarinya. Lava shot, bola-bola lava sudah terbang menuju pesawat. Fiona memberitahu semuanya untuk pegangan yang kuat. Kita akan segera melakukan manuver. Fiona dengan keahliannya berhasil membuat pesawat itu melakukan manuver gerakan akrobatik dan menghindari setiap lava shot. Di dalam pesawat mulai kacau karena pesawat itu berputar-putar. Xiaoru yang sebagai bahan bakar sangat kesal. Awas saja kalau aku tidak selamat, aku akan gentayangi kalian semua. Fiona sangat senang, hanya gitu saja. Katanya sombong. Walau pertama kali mengemudikan pesawat, Fiona tidak menyangka kalau dia jago juga. Lin Feng, saat ini aku tidak bisa membidiknya dengan akurat. Kalian jangan terlalu pedulikan aura jahat itu. Pergilah dan alihkan perhatiannya. Aku akan mencari celah untuk menyerangnya dengan serangan telak. Lin Feng paham, setelah itu lava shot terus ditembakkan. Ada Ling Luo dan Angel yang berdiri di masing-masing sisi pesawat. Lin Feng juga meminta mereka menambahkan bahakakar, karena mereka akan terus naik dan perlu banyak daya. Acara mukbang Xiaoru terus berjalan. Kali ini lebih banyak dan Jiang Wei di sana untuk terus menyediakan makanannya. Fiona meminta yang di luar untuk mencari cara agar bisa membuka mulut Wyvern. Zuan Hua bilang ke Lin Feng, mereka bisa mencoba keterampilan barunya. Itu ide bagus.
Entah ini siapa yang bicara, tapi sepertinya Diona. Dia tidak bisa menghindari setiap lava shot dari Wyvern. Berkat pengalihan, Diona berhasil mengarahkan pesawat berhadapan dengan Wyvern dan sudah siap melakukan serangan balik. Dia menyuruh senap bersiap. Angel dan Ling Luo menembak. Satunya cahaya dan satunya payung. Dua serangan itu berhasil mengenai kepala Wyvern yang memang besar, jadi gampang untuk terkena serangan. Tapi Wyvern segera menyiapkan api di mulutnya. Luo bilang, "Kak Diona, awas dari bawah." Lava Breaks. Wyvern menyerang pesawat Diona yang mulai naik lagi. Diona berhasil menghindar dan begitu sombong dengan mengejek Wyvern itu yang terus-terusan gagal mengenainya. Bola api Wyvern mulai berbelok-belok mengikuti pesawat. Bola api itu mengejar targetnya. Amon mulai panik. Cari cara, Lin Feng. Perisai sihirku tidak bisa menghentikannya. Lin Feng memanggil Isuna. Isuna paham dan segera mengeluarkan prajurit raksasa. Dengan pukulan besarnya, prajurit raksasa berhasil menghalau bola api. Wyvern terus-menerus menembakkan bola api itu menuju ke pesawat. Tidak berhenti, walaupun serangannya gagal terus. Prajurit raksasa terkena bola api itu dan mulai terbakar. Isuna bilang ke Lin Feng kalau energi hantunya sangat kacau dan dia tidak bisa mengontrolnya. Isuna merasa hantu yang tersegel pada piramida semakin kuat. Lin Feng khawatir Isuna segera tarik kembali prajurit raksasa itu dan mundurlah dari pertempuran. Lin Feng panik, Isuna pasti tersiksa. Setelah keluar dari sini, Lin Feng akan mengurus masalah Isuna. Tong Tong keluar dan bilang ke Diona untuk menghadapi Wyvern itu sama-sama. Diona paham ini semangat yang kuinginkan. Ayo, mulai. Tong Tong dan Ling Luo makan buah-buahan yang enak mengisi energi mereka. Sementara Angel malah dikasih lemon yang tentu saja membuat Angel kaget dengan rasanya. Mereka terus menghalau bola api Wyvern dengan serangan yang tampak seperti mesin. Datang serangan lain dari Wyvern. Kali ini giliran Tong Tong yang sudah memanggil Valkyrie. Tong Tong menggabungkan serangan Valkyrie dan Demon, membuat serangan gabungan yang sangat besar, memberikan serangan itu menuju ke Wyvern. Wyvern yang kena serangan itu masih tampak baik-baik saja, tanpa adanya luka parah. Lin Feng mengatakan, sekarang Zuanhua keluar dan menggunakan skill barunya, Embroidery Ball. Dia melemparkan bola sulamnya. Bola itu terkena tepat ke kepala Wyvern sesuai dengan kemampuan skill ini. Wyvern yang terkena bola itu terkena efek business atau pushing. Akibat efek itu, Diona melihat adanya kesempatan. Hahaha, Wyvern kecil, akhirnya giliranku, katanya Diona yang bersemangat. Pintu peluncuran sudah terbuka, sudah ditembakkan. Rudal yang sudah dia siapkan sudah keluar dan pola hantu di rudal itu sudah aktif. Rudal Demon tipe 1 meluncur. Terbang dengan cepat. Jiang Wei membantu dengan lukisan hantu agar mulut Wyvern terus terbuka. Diona sudah masuk ke dalam tubuh Wyvern. Diona menyuruh semua hantu di luar untuk segera kembali masuk ke dalam pesawat. Diona melaju menjauh dari sana. Lin Feng bertanya kenapa itu tidak terjadi apa-apa. Apakah rudalnya rusak? Kata Diona tidak usah khawatir, mereka harus meninggalkan area ini. Lukisan hantu Jiang Wei menutup mulut Wyvern agar tidak bisa mengeluarkan rudal yang sudah dia telan. Dan boom, ledakan besar terjadi. Seni adalah ledakan. Diona berhasil mengalahkan Wyvern. Lin Feng mendapatkan 30.000 XP dari mengalahkannya. Semua penumpang melihat pemandangan itu di dalam pesawat. Dan akhirnya perjalanan mereka berakhir. Daratan pesawat berhasil dilakukan Diona. Dan mereka sudah sampai di gunung berapi. Nasib Xiaoru sudah lemas kehabisan energi dan sangat ingin beristirahat. Zuanhua khawatir dan berterima kasih kepadanya. Dan janji setelah semuanya selesai akan membuatkan makanan enak untuknya. Lin Feng dan lainnya berjalan ke gunung berapi. Dari informasi peta sistem, Hati Jaya ada di puncak gunung berapi. Tapi di atas sana mereka tidak bisa melihat apa-apa dengan jelas. Semuanya persiapkan perbekalan yang bisa mengisi energi hantu kalian.
dan kita akan naik ke atas. Setelah itu Angel tiba-tiba lemas. Lin Feng dengan cepat menangkap tubuhnya dan bertanya, ada apa dengannya? Kata Angel, energi Evil God di sini terlalu pekat. Kekuatannya tidak stabil dan meminta Lin Feng membantunya. Lin Feng membantu Angel dan kaget ikatannya langsung bertambah 15 poin. Kepribadian Angel juga berubah. Sepertinya ini efek kemampuan Lucifer yang masih ada. Tong Tong kesal. Dia bilang ke Lin Feng mereka harus segera menemukan hati Gaia dan pergi dari sini. Energi menjijikkan ini menggerogoti energi hantu mereka dan kalau terlalu lama di sini mereka akan mendapatkan masalah. Lin Feng memberitahu kalau kabut di sini terlalu tebal. Hati-hati dan jangan sampai terpisah. Setelah itu terlihat ada sebuah kerangka dinosaurus besar yang ternyata itu bisa bergerak. Dia tampak sedang mencari sesuatu dengan penciumannya. Yang dia cari adalah Lin Feng dan lainnya yang sedang bersembunyi di salah satu tulang besar. Lin Feng bilang kalau mereka sepertinya sudah ketahuan dan meminta mereka bersiap bertarung. Angel masih dalam kepribadian manjanya, membuat Amon begitu kesal. Kenapa Angel mengandalkan Lin Feng dan bukan dirinya saja? Roh jahat itu menemukan Lin Feng dan mengaum memberikan mereka rasa takut. Lin Feng mengeluarkan senjatanya, begitu juga Diona yang sudah bersiap. Tapi pada saat itu ada roh jahat dinosaurus lain yang lebih besar datang dan langsung memakan itu. Berkat itu Lin Feng selamat, tapi dia harus terus bersembunyi sampai para hantu dinosaurus raksasa itu selesai dengan kegiatannya. Di situ bahkan ada dino yang lebih besar muncul. Itu membuat mereka semakin diam bersembunyi. Setelah semua masalah itu selesai, mereka lega akhirnya selamat. Di atas gunung berapi ini pasti bertebaran zombie dinosaurus yang kayaknya akibat pengaruh kekuatan Evil God. Jadi kita gunakan kerangka dinosaurus raksasa ini untuk perlindungan dan perlahan-lahan jalan menuju ke puncak gunung berapi. Mereka melewati daerah penuh lava yang bisa melukai para hantu. Dan akhirnya setelah melewati berbagai rintangan, mereka sampai di kawah gunung berapi. Untungnya tidak banyak zombie dinosaurus di atas ini. Di tengah kawah gunung terlihat sesuatu yang diyakini Lin Feng itu hati Gaia, seperti arang berbentuk love. Hati-hati kalau ngomong, bagaimana kalau di dalamnya masih ada bayangan Gaia? Diona kaget saat tahu asap hitam dan lava di sini berbahaya untuk para hantu juga. Untuk itu sepertinya mereka perlu menginjak batu yang mengapung agar bisa sampai ke sana. Lin Feng menggendong Tong Tong dan Angel dan akan membawa keduanya mendekati hati Gaia. Untung saja dia sudah berlatih menjadi pemburu iblis. Kalau tidak mungkin sudah jatuh ke lava. Sementara Diona bersama Thunderwolf, ada Yesuang dan Amon juga yang ikut menungganginya. Menyuruh serigala itu cepat. Akhirnya mereka sudah sampai. Lin Feng kelelahan setelah menggendong dua hantu itu. Tampak stocking Angel ada yang rusak akibat lava. Membuat Amon kesal melihatnya. Lin Feng mengambil hati Gaia yang punya pancaran kuning di sekitarnya. Dengan membangkitkannya, tes Gaia akan selesai dan mereka bisa keluar dari Lost Paradise. Yesuang akan mencoba membangkitkannya. Kalau berhasil itu bisa membuatnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lin Feng menyerahkannya. Yesuang senang setelah energi hantunya diserap oleh hantu Gaia. Tapi itu saja, setelahnya tidak terjadi apa-apa. Angel juga ingin mencobanya karena dia yakin hanya dia yang pantas mendapatkan hati Gaia. Sifat aslinya muncul. Yesuang masih kesal karena gagal membangkitkan hati Gaia. Tunduklah padaku, hati Gaia. Kata-kata percaya diri Angel dibarengi dengan energinya yang terserap masuk. Tapi setelah itu terdengar suara tawa Yesuang. Karena Angel juga gagal. Sama seperti dirinya. Bedanya ini Angel lebih malu karena sempat sombong. Lin Feng meminta semua hantunya untuk mencoba juga. Tong Tong mencoba, tapi dia juga gagal. Apalagi Xiaoru yang malah berteriak, Gaia! Dia kira mau berubah menjadi Ultraman Gaia. Thunderwolf Diona juga ingin mencobanya, tapi setelah mencoba, dia juga gagal. Lin Feng tahu ini hati Gaia bukan seperti perlu dicas atau apapun.
Memang harus ada hantu yang berjiwa murni dan suci. Setelah semua hantu di sana gagal, sementara ini semuanya tidak bisa membangkitkannya. Lebih baik kita simpan ini dulu dan nanti pikirkan solusinya. Saat itu ada roh hantu terbang yang melewati kawah. Roh hantu ini melihat kelompok Lin Feng dan mulai mengeluarkan suara auman yang begitu keras. Lin Feng begitu kaget saat mereka sudah ketahuan. Angel menyerangnya dengan Soul Cleansing Wave. Walau sudah mengalahkannya, tapi teriakan hantu itu sudah terlebih dulu terdengar. Dan itu berhasil memancing zombie-zombie dinosaurus di gunung berapi ini. Lin Feng melihat situasinya yang sangat berbahaya. Diona tidak ingin mati. Amon nyesal tidak membawa Gusain dan Citri juga, padahal bisa menjadikan keduanya umpan. Kenapa kok gitu? Karena lihatlah, zombie dinosaurus dari semua gunung berlari mendekati Lin Feng dan kelompoknya. Ada misi dari sistem, bertahan di kawah selama 3 menit dan aktifkan hati Gaia. Hadiahnya mendapatkan bantuan dari pecahan Gaia. Lin Feng melihat roh jahat itu memang menang jumlah saja. Secara individual mereka itu biasa saja. Harusnya mereka bisa bertahan selama 3 menit. Lin Feng meminta King Chu mencoba menganalisa hati Gaia. Semuanya mari menyebar dan bertahan di sekitar kawah. Jika hati Gaia tidak dapat dibangkitkan dalam 3 menit, kita akan segera mundur. Hitung mundur dimulai. Juan Hua langsung memakai 3000 lentera. Semua hantu Lin Feng menjawab dan siap beraksi, termasuk Diona yang sudah menunggu pertempuran. Angel sendiri, sebagai sekutu sementara, aku akan mengikuti perintahmu. Amon juga ikut-ikutan Angel. Xiaoru dengan tenang mengatakan kalau mempunyai buah-buah segar untuk mereka makan. Sudah tidak ada niatan untuk ikut bertarung ini hantu. Ling Luo membentuk pelindung payung, menghalau gempuran para roh jahat itu. Soul Cleansing Wave, gelombang cahaya Angel dengan cepat mengalahkan roh jahat yang ada. Skull Dragon Abyssal tingkat 1 datang. Dia dengan mudah membuat pelindung Ling Luo retak. Ling Luo sadar pelindungnya tidak akan lama dan gelombang zombie dinosaurus akan lebih kuat dari sebelumnya. Es Tong-Tong dengan cepat menyebar dan mengalahkan Skull Dragon itu. Disusul sihir es milik Amon yang juga mulai dia arahkan ke kumpulan zombie dinosaurus. Itu efektif dan mengalahkan banyak musuh. Amon entah kenapa merasa semakin baik. Entah itu karena buah yang enak atau karena buff dari Juan Hua. Dinosaurus ini, sini aku dinginkan dikit. Katanya meniup hawa dingin ke bawah sana. Inferno Freeze. Amon akan mengurus sisi ini dengan sihir es yang kuat. Bisa mengalahkan banyak zombie sekaligus. Lin Feng memberitahu semuanya kalau sekelompok zombie akan datang lagi. Kali ini zombie T-Rex Abyssal tingkat 1. Serahkan padaku, Tong-Tong sudah maju bersama dengan Diona yang akan menyerangnya bersama. Pertama, Thunderwolf memakai Lightning Ball. Diona sudah mengincar lawannya dengan BTW yang keduanya serang ini adalah Skull Dragon. Serangan keduanya terus menyerang Skull Dragon. Tong-Tong dengan mudah mengalahkan zombie T-Rex sekali serangan dan dia mendapatkan 20.000 XP. Lin Feng mengingatkan ini sudah hampir 3 menit. Hanya tinggal 30 detik. Melihat kondisi King Chu, Lin Feng tahu kalau King Chu juga tidak bisa membuat banyak hal dengan hati Gaia. Saat itu datang The Great Brontosaurus Abyssal tingkat 1. Datangnya seperti rumbling, sangat banyak dan besar-besar. Bahkan rumbling Brontosaurus membuat tanah di sana berguncang. Tapi saat itu mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan, membuat Lin Feng bingung apa yang terjadi pada mereka. Tong-Tong bilang kalau mereka ini sedang memakan energi Evil God yang berada di gunung berapi. Mereka menyerap energi hitam itu, dan setelahnya mereka yang sudah banyak dan besar malah bergabung menjadi roh jahat yang lebih kuat. Brontosaurus menjadi gumpalan hitam pekat yang besar seperti gunung. Bahkan dari pinggiran pulau saja bisa melihatnya. 3 bersaudara ini bisa melihat itu dan khawatir apa yang terjadi pada kepala desanya dan Master Lin Feng.
Melihat itu mereka tidak tinggal diam. Yesuang menggunakan Underworld Flower dan Angel dengan Soul Cleansing Surge. Serangan itu terkena, tapi makhluk ini bisa terus-terusan memulihkan diri dengan mengandalkan energi Evil God. Lin Feng meminta Amon untuk membekukannya supaya pembentukannya itu terhenti. Amon kesal, bukan Lin Feng yang seharusnya memberinya perintah. Tapi Amon tetap melakukannya. Dia menggunakan Sculpture Art membekukan makhluk aneh itu. Dengan wajah bangga, Amon mengatakan kalau itu easy. Angel yang melihat Amon kaget dan memberinya peringatan. Awas Amon. Saat itu ada serangan kuat yang menghancurkan patung Ais ciptaan Amon dan mengenai Amon itu sendiri. Dari sana keluar roh jahat yang terbentuk dari penggabungan kekuatan Evil God dan zombie dinosaurus. Bentuk kepalanya seperti naga merah, dan ini siluetnya, naga berkepala 3. Violent Corruption Abyssal tingkat 3. Lin Feng panik kalau tidak diatasi, roh jahat ini akan bisa menghancurkan gunung, bahkan domain Dewa Gaia. Diona membenarkannya, tapi gimana mengalahkannya? Angel marah-marah. Amon, akan aku balaskan dendammu. Padahal Amonnya belum mati. Amon senang karena dikhawatirkan oleh Angel, tapi dia belum mati. Angel kaget saat melihat Amon yang di belakangnya. Bertanya, Amon, apakah kau tidak jadi mati? Amon sedih, kenapa Angel tega begitu? Hanya saja saya sangat lemas. Amon memakai Magic Shadow Dream Bubble. Violent Corruption datang dengan menggunakan Corrupted Claw of the Cage. Lin Feng meminta Tong Tong menahannya dengan Giant S. Tong Tong segera melakukannya. Giant S memang bisa menahannya, tapi kesenjangan level Tong Tong dengan lawannya terlalu tinggi. Jadi tidak akan bertahan lama. Setelah itu Lin Feng memakai pengorbanan darah ke Yesuang. Yesuang sudah menerima peningkatan kekuatan dari Lin Feng. Yesuang menggunakan Underworld Flower. Bunga dunia bawah muncul di atas kepala Violent Corruption. Yesuang bilang ke Lin Feng, kekuatan lawannya bisa menghancurkan energi hantu. Aku juga tidak bertahan lebih lama lagi. A burst of putrefaction poison. Entah ini skill milik siapa, sepertinya si naga yang bisa menetralkan Underworld Flower Yesuang. Setelah itu pun mereka lari. Lin Feng sudah menduga kalau bakal kewalahan, tinggal sekarang gimana membangkitkan hati Gaia. Saat itu Lin Feng mengingat perkataan bayangan Gaia. Katanya hanya orang yang berjiwa suci dan murni. Jiwa suci dan pemikiran murni saja. Lin Feng langsung memikirkan satu orang. Dan itu adalah Rumble, yang pernah memakan pecahan suci yang katanya hanya bisa digunakan orang dengan hati dan jiwa yang murni. Lin Feng menyuruh Rumble membangkitkan hati Gaia di tubuhnya, dan nyawa mereka bergantung pada Rumble. Rumble kaget saat mendengar itu dari mamanya. Hati Gaia sudah di tangan Rumble dan segera dia makan. Tong Tong dan Lin Feng menyemangati Rumble. Ling Luo kesal melihat naga kepala 3 itu mengejar mereka saja. Kayaknya seperti mempermainkan serangga saja. Saat itu Thunderwolf kaget yang dia pijak bergetar dan membuatnya terjatuh. Ada tubuh naga besar melewati mereka. Lin Feng kesal, penekanan dari domain dewa terlalu kuat. Rumble tidak bisa menggunakan kekuatannya. Zuan Hua datang dan berjanji padanya akan membuatkan hidangan besar untuk Rumble kalau dia berhasil. Xiao Ru mendapatkan apa saja hidangan yang enak-enak untuk Rumble kalau dia berhasil. Makan besar. Mata Rumble bersinar terang mendengar makanan yang enak-enak itu. Tapi saat itu Violent Corruption datang dengan cakaran ketidakmurniannya. Itu datang tepat di atas Lin Feng. Saat itu Rumble terbang membawa hati Gaia, mengagetkan semua orang di sana. Hati Gaia mulai bersinar terang. Giant Tree Gaia muncul energi hijau besar yang berbentuk pohon, membuat Violent Corruption terdorong. Jiwa yang ditinggalkan Gaia muncul, memberikan selamat ke mereka yang sudah melewati usianya. Xiao Ru kagum, Dewi Gaia sungguh suci. Tong Tong memuji kecantikan Dewi Gaia. Angel sadar kalau ini adalah perasaan saat bertemu dengan dewa. Hanya dengan jiwa yang ditinggalkannya saja sudah membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tunduk.
Ye Xuang tidak bisa membayangkan betapa kuatnya dia dulu. Traveler, kalian tampaknya mengalami kesulitan. Untuk sekali ini saja, aku akan pinjamkan kalian kekuatan bumiku. Kekuatan bumi mulai mengalir ke tubuh Tong Tong, Lin Feng, dan Rumble. Misi yang berhasil mendapatkan markup jiwa yang ditinggalkan Gaia. Lin Feng merasakan kekuatan besar sedang merubah tubuhnya. Tong Tong menenangkan Rumble yang tampak ketakutan. Saat itu, rambut Lin Feng berubah menjadi pirang. Markup kekuatan Gaia merubah Lin Feng menjadi bentuk berkat Dewa Gaia. Seluruh armor dan pedangnya menjadi emas. Bahkan auranya ikut menjadi emas. Begitu juga dengan Tong Tong yang sudah sangat senang dengan pakaian barunya yang begitu cantik. Ada ornamen biru di armornya. Fiona kagum melihat itu. Xiaoru apalagi, saat itu Valen Corruption semakin mendekat ke mereka dan menyerang. Rumble bersin-bersin kecil. Aura emas muncul di tubuhnya dan setelah itu Rumble berubah ke bentuk dewasanya. Tapi kali ini tubuhnya berwarna emas. Dengan Lin Feng yang berdiri di atas kepalanya bersama Tong Tong, Rumble terbang tinggi, lebih tinggi daripada Valen Corruption. Lin Feng dan Tong Tong yang ada di atas Rumble meminta Rumble maju ke sana. Serangan ketidakmurnian Valen Corruption yang begitu banyak tidak mempan lagi. Rumble terus terbang menuju ke sana. Rumble melilitkan tubuh besarnya ke Valen Corruption dan membuatnya terkekang. Lin Feng dan Tong Tong maju, keduanya menebaskan pedang dan tombaknya. Tong Tong berhasil memisahkan satu kepala dari lawannya. Rumble menggigit leher naga kepala 3. Walau Valen Corruption masih ingin melawan, tapi Rumble lebih kuat dan dengan mudah memberikan serangan kelak. Lin Feng tahu kalau semua ini sudah berakhir. Rumble segera menjauh. Kita akan mengakhirinya di sini. Lin Feng dan Tong Tong sudah maju. Lin Feng memakai tebasan api penyucian. Tong Tong memakai tombak kematian. Dua serangan itu begitu kuat dan dengan mudah mengalahkan Valen Corruption untuk selamanya. Dan Lin Feng mendapatkan 150.000 XP. Langit di sana mulai berubah menjadi begitu cerah. Kekuatan Dewa Jahat sudah dimurnikan. Pohon Gaia berdiri tegak dengan langit cerah tanpa adanya kekuatan Dewa Jahat. Dewi Gaia senang, pulilah bumi. Katanya dibarengi energinya yang sudah masuk ke seluruh tempat itu. Setelahnya, kekuatan Dewi Gaia habis. Tong Tong kecewa karena dia belum puas memakainya. Lin Feng mengatakan yang penting kita selamat. Fiona ke sana dan memuji Lin Feng yang tadi sangatlah keren. Xiaoru beruntungnya sudah merekam semuanya. Lin Feng berdiri dan berkata, apa boleh menanyakan sesuatu pada Dewi Gaia? Tentu saja boleh. Ketiga hantu ini sepertinya sudah terpesona dengan Dewi Gaia. Bagaimana cara kita bisa keluar dari Lost Paradise? Gaia menjawab, kalian telah berhasil menggangkitkan hati Gaia yang merupakan kunci Lost Paradise. Selama kalian bisa menggunakannya, maka portal ke dunia luar akan bisa terbuka kapan saja. Dan di saat yang sama, hati Gaia juga dapat membantu Ro menuju ke tahap selanjutnya, guna melawan Dewa Jahat dan melindungi dunia ini. Gaia menyerahkan hati Gaia itu ke Lin Feng. Lin Feng hanya bisa melongo mendengar itu. Gaia mulai menghilang. Dia menangis, mengucapkan selamat tinggal. Sisa-sisa jiwa Gaia berharap jika sesuatu yang terburuk terjadi di masa depan, Lin Feng bisa membantu Gaia yang baru. Lin Feng langsung bingung dengan perkataan itu. Gaia yang baru. Lalu bagaimana dengan para dewa jahat itu? Pertanyaan Lin Feng tidak dijawab karena Gaia sudah menghilang. Tong Tong melihat kalau Dewi Gaia sudah menghilang dan masalah para dewa maupun dewa jahat itu sendiri ini semakin rumit saja. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.